Halo semua, perkenalkan nama saya Fadel Ahmad. Saya berasal dari PCR Teknik Informatika kelas F. Di sini saya akan melanjutkan tugas saya, tugas teori Alpro. Jadi di teori Alpro itu kita disuruh untuk bikin 5 soal sendiri atau cari, dan itu harus menggunakan spesifikasi tertentu. Seperti ini, statement if, di sini if nested, dan seperti yang ada di sini if else, nested if statement, dan switch case. Oke, maka dari itu langsung kita lanjut aja. Untuk yang pertama di sini saya udah bikin soalnya buat program untuk mengecek apakah sebuah angka lebih besar dari 10. Maka itu sangat simpel. Kita langsung aja. Di sini akan kita langsung ke PM tab. Di sini saya akan bikin scanner biar lebih enak. Or Java jadi kecil dot scanner. Jangan lupa titik dua. Nah, di sini saya akan langsung untuk saya bikin deklarasinya int a dan juga objek scanner. Saya di sini akan bikin nama objeknya exactme, jangan tanya kenapa, sama dengan new scanner buka kurung system.in. Nah, di sini objeknya semua sudah selesai, maka langsung aja kita bikin inputnya. Langsung aja a sama dengan exactme next int siap. Nah, maka langsung aja kita masuk ke statementnya if buka kurung a sama a. Di sini dia diminta untuk lebih besar dari 10, maka kita bikin di sini a lebih besar dari 10. Jadi kita akan langsung bikin outputnya. Sini kita bikin sort. Di sini ada kesalahan kalau if jangan huruf besar. Nah, maka kita tes langsung. Berikan Vietnam antik. Loading. Kita membuat angka 7, maka tidak ada yang terjadi. Nah, jika kita bikin angka 11, kita run lagi. Ya, di sini kita bikin angka 11, maka ya 11 lebih besar dari, ada kesalahan nih, ini kita tambah. Kita bikin lagi 11, ya 11 lebih besar dari 10. Oke, maka kita lanjut aja langsung ke tugas 2. Tugas 2. Nah, bisa itu kita copy aja langsung yang bagian sini. Namun sebelum kita paste, kita jangan lupa npm langsung kita tambah. Nah, habis itu kita hapus saja bagian sini. Nah, jadi di sini kita udah ada deklarasi scanner dan juga Nah, di sini katanya kita mengecek apakah sudah cukup umur. Kita langsung aja masukkan output dan inputnya. Langsung bikin sort. Masukkan umur. Nah, setelah itu kita langsung aja masukkan umur. Masukkan umur. Nah, habis itu makanya langsung aja kita tambah sistem inputnya. Sama dengan exactme seperti yang ada di scanner, titik, next int. Nah, habis itu kita sudah memiliki input output, maka kita langsung ke if statementnya. If sama atau besar sama dengan 10 min 18, maka kita langsung bikin apa yang terjadi. Nah, jika di sini sudah ditentukan jika dia lebih dari ini 17 tahun, maka kita buat 17. Nah, di sini jika
17 tahun, maka sudah cukup umur. Maka kita print aja langsung SOUD sudah cukup umur untuk membuat KTP. Nah, habis itu kita tambah lagi else seperti yang diinginkan. Nah, else kita tidak perlu else if karena di sini hanya pakai else saja. Jadi else ini kalau misalkan inputnya itu selain dari besar dari 17, misalnya 16, maka dia akan ngeluarin output ini. Belum cukup umur untuk membuat KTP. Nah, mari kita coba. Nah, jika kita bikin 18, yang terjadi akan ngeprint sudah cukup untuk membuat KTP. Nah, jika kita masukkan lagi di bawah dari 17, misalnya 16, belum cukup untuk membuat KTP. Nah, maka tugas 2 sudah selesai, kita lanjut aja ke tugas 3. Ini tugas 3, kita disuruh bikin nilai jika 90, A, 75B, dan else C. Di sini kita menggunakan else if. Maka langsung aja kita buat seperti sebelumnya. Kita masukkan aja nih util scanner. Nah, kita langsung ke VM. Kita masukkan deklarasi nilai. Nah, habis itu kita buat scannernya. Scanner exactly, atau kita langsung copy aja. Logo fix dan dicari dulu. Nah, setelah itu kita sudah memiliki semua deklarasi variabelnya. Kita buat input outputnya seperti sebelumnya. Kita langsung SOUD, kita masukkan nilai. Langsung kita masukkan inputnya A atau nilai sama dengan exactly dot print line. Exactly dot next int integer. Nah, kita sudah memiliki output input. Langsung aja kita bikin if statementnya. If jika di sini dibilang lebih dari 90, maka A. Maka kita langsung di sini nilai lebih dari sama dengan 90, maka akan keluar lulus atau maka akan keluar A. Nah, habis itu kita masukin lagi else if. Di sini kita bikin nilai 75. Maka dari itu kita bikin nilai sama dengan besar nilai lebih besar sama dengan 75, maka yang keluar akan SOUD B. Nah, jika di sini selain itu maka akan C. Else kita tidak perlu if karena tidak diperlukan. Soalnya selain dari 90 atau 75, maka dia akan langsung ngeprint ini SOUD C selain itu. Nah, maka di sini kita sudah selesaikan tugas 3. Coba kita run. Kalau kita misal masukkan nilainya 95, maka dia akan muncul A. Nah, kalau misalnya kita masukkan nilainya 70, maka masuk C. Nah, jika kita masukkan 80, maka yang masuk B. Oke, tugas 3 sudah selesai, maka kita lanjut aja langsung ke tugas 4. Tugas 4. Di sini kita membuat program mengecek apakah seorang lulus ujian syarat nilai teori selama dengan lebih besar 70, nilai praktik 70. Oke, maka kita lanjut aja. Seperti biasa, kita masukin scanner seperti sebelumnya. Kita masukin deklarasi variabelnya. Oh iya, sebelum itu kita masukkan SPM. Nah, habis itu kita langsung aja masukkan deklarasinya. Dan juga sebelum kita lanjut, kita harus tambah di integer, variabel integer yang baru. Karena di sini diminta 2. Nilai
nilai praktek dan nilai teori. Maka kita langsung aja teori, koma, nilai praktek. Nah, di situ kita langsung aja masukin. Di situ kita langsung aja masukin outputnya. Nah, habis itu kita di sini kita masukkan. Oh iya, sebelum itu kita ubah dulu. Masukkan nilai teori. Jadi kita bikin nilai teori. Nah, habis itu kita langsung tambah lagi. Masukkan nilai praktek. Kita bikin nilai praktek. Nah, setelah itu kita langsung aja masukin if statement. If kalau misalkan teori, kalau misalkan nilai teori 5, maka dia kita masukkan lagi kondisi baru, yaitu if nested. If nilai praktek lebih besar sama dengan 75, maka kita langsung aja masukin apa yang terjadi, yaitu should lulus. Nah, kita masukin aja else biar lebih cantik. Else kita masukin yang akan keluarin adalah should. Nah, habis itu kita langsung aja masukin should gagal karena nilai praktikum kurang. Nah, habis itu kita tambah lagi else untuk penghabisan di else if di statement if di luar, yaitu else kita masukin gagal atau kita masukin should gagal. Nah, mari kita coba. 85. Kalau misalnya kita masukin 85, di sini 85, maka yang akan terjadi lulus. Nah, jika kita coba lagi di sini 85 dan lalu di sini kita bikin 25, maka gagal, nilai praktikum kurang. Nah, jika kita bikin ini 50 dan 50, maka dia akan langsung gagal. Nah, tugas 4 sudah selesai, maka kita langsung aja ke tugas terakhir, tugas kelima. Nah, di sini kita akan menggunakan switch case sama seperti if, tapi lebih simple. Nah, kita langsung aja kita tambahin semuanya. Nah, di sini kita memiliki buat program untuk menampilkan nama berdasarkan angka hari. Angka 1 sampai. Di sini kita disuruh membuat program untuk menampilkan nama dari berdasarkan angka 1 sampai 7. Maka kita buat aja sini hari. Kita bikin aja langsung itunya output inputnya. Nah, di sini sudah ada. Di sini kita ganti hari. Nah, stringnya kita ganti, masukkan hari 1 sampai 7. Nah, dari langsung aja kita masukkan switch case-nya. Case 1 sama dengan, maka kita bikin out hari Senin atau hari Minggu lah ya. Kita mulai dari Minggu. Nah, jadi di case 1 kita langsung sudah siap, kita bikin aja Minggu. Nah, di situ kita jangan lupa kasih break. Nah, setelah itu kita langsung aja ke case 2. Masukin out hari Senin. Dan kita tambah lagi break. Nah, habis itu kita langsung aja copy paste semua biar lebih simple, lebih cepat. Satu. Nah, tapi di sini kita ganti 3, 4, 5, 6. Nah, di sini kita langsung aja bikin ganti stringnya. Hari Minggu, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis,
hari Jumat. Oh iya, satu lagi, jangan lupa. Oke, 7. Saud hari Sabtu. Lalu kita break. Nah, ya, sebelum kita akhiri, kita harus nambah seperti yang ada di statement if, kita harus nambah penghabis, yaitu default. Nah, ini default ini jika inputnya eh, lewat atau bukan dari 1, 2, 3 sampai 7, maka yang terjadi akan shout hari tidak ditemukan. Habis itu kita langsung berada. Nah, maka kita tes. Nah, jika kita memilih hari Sabtu, maka dia hari Minggu. Jika kita pilih hari nomor 4, maka dia hari Rabu. Nah, jika kita bikin 9, hari tidak ditemukan. Oke, jadi segitu saja untuk tugas saya kali ini. Cukup simple, tapi saya sudah menjelaskan semua dari pentingan if dan juga nested if dan juga nil switch case. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.